Silakan dibuka surat ke-49. Kita mulai dengan surat baru hari ini. Yang lain mohon di-mute. Silakan Ustadz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ibu sekalian, dengan ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita akan tadabburi satu surah dari firman-Nya yang mulia, yaitu surah Al-Hujurat. Surah ini, ibu sekalian, adalah salah satu surah yang sepatutnya diketahui oleh siapapun dari kaum muslimin. Nama surah ini, kebiasaan kita ibu sekalian, sebelum mentadabburi ayat-ayatnya, terlebih dahulu kita memperkenalkan surah ini. Surah ini Bu, surah Al-Hujurat, seperti yang sudah sama-sama kita maklumi. Akan tetapi penamaan surah ini menurut ulama-ulama kita bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada satu riwayat pun dari hadis-hadis Nabi yang menamakan surah ini dengan surah Al-Hujurat. Dan kata ulama kita, penamaan surah ini dengan surah Al-Hujurat ini dari ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini Bu, di samping dia dinamakan dengan surah Al-Hujurat, juga dikenal dia dengan surah Al-Adab. Sebab surah ini dari awal sampai akhir akan mengajarkan kepada kita adab-adab. Walau di awal dari surah ini tentu adab yang akan ditekankan kepada kita adalah adab kita kepada Allah dan tentunya adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penamaan surah ini oleh para sahabat ibu sekalian dengan surah Al-Hujurat. Satu, karena memang di salah satu ayat dari surah ini akan kita jumpai kalimat Al-Hujurat, yang maknanya adalah kamar-kamar. Hujrah. Al-Hujurat jamak dari hujrah, yaitu kamar-kamar. Dan ini tentunya nisbahkan dia kepada kamar daripada istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang memang sudah sama-sama kita ketahui ibu-ibu bahwa di sekitar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu ada 9 kamar yang sesuai dengan jumlah
ya pendamping-pendamping istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ya 9 kamar. Walau satu dari kamar tersebut sudah menjadi makam Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang semua letak dari kamar-kamar istri Nabi kita itu sudah bahagian dari Masjid Nabawi. Karena itu di kalangan tabi'in, ya ulama-ulama kita pernah dulu di antara mereka ada yang marah ketika kamar-kamar itu dihilangkan dia untuk peluasan masjid, dengan tujuan kemarahan mereka itu agar kamar-kamar itu dilihat oleh umat sallallahu alaihi wasallam, dan dengan melihat kamar-kamar tersebut agar mereka mengetahui dengan menyaksikan lewat kepala dan mata mereka sendiri bagaimana bersahajanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ya kehidupan istri-istri beliau yang memang menjadi contoh bagi ummahatul mukminin, bagi ibunda-ibunda kita saat ini, ya, yang Hasan Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in yang ketika datang ke Madinah, ibu sekalian, dia memasuki semua kamar-kamar dari istri Rasulullah SAW, ya, tapi ini di masa tabi'in, ya, setelah wafat Nabi tentunya, setelah wafatnya para sahabat kebanyakan, dan apalagi istri-istri Nabi, ya, yang di masanya masih tegak berdiri kamar-kamar itu, Bu. Lalu dia mengatakan bahwa kamar Rasulullah dan para istrinya itu, dia katakan, apabila saya pegang, ya, saya angkat tangan saya ke atas, tangan saya ini akan menyentuh bagian atap tertingginya. Maknanya menunjukkan, kalau bahasa kita sekarang ibu sekalian, yang tepat bukan kamar tapi adalah berupa pondok, gubuk. Tapi singkatnya ibu sekalian, ya dari kamar-kamar itulah keluar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari kamar itulah ya menjadi contoh dan tauladan bagi kita dalam kehidupan ini, dari kamar itulah sinar wahyu ya berhembus dan menerangi alam, ya. Dan singkatnya ibu sekalian, ke kamar-kamar itulah dinisbahkan penamaan surah ini, yaitu surah Al-Hujurat. Dan surah ini sekalian adalah madaniyah. Menurut kesepakatan seluruh ulama, kalau ada khilaf di sana satu ayat, ya, yang dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Ayat ini di antara mereka para ulama ada yang mengatakan makkiyah, tapi mayoritas ulama mengatakan seluruh dari ayat-ayat surah ini adalah madaniyah. Kemudian kalau dari segi urutan ibu sekalian, surah ini merupakan surah yang ke-108. Ya, merupakan surah yang ke-108, diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia turun di surah Al-Mujadilah, dan dia turun juga di sebelum surah At-Tahrim. Jadi di antara Al-Mujadilah dan At-Tahrim. Baik, dan sebahagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Hujurat nih ibu sekalian, dia turun pada tahun 9 Hijriyah. Maknanya ibu-ibu, kalau dia turun di tahun 9 Hijriyah, maknanya setelah turunnya surah ini 1 tahun berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Jadi kalau begitu surah ini termasuk dari salah satu surah yang terakhir ya diterima oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Ibu-ibu sekalian, surah ini Bu, ada asbab nuzulnya. Ya, ada asbab nuzulnya. Dan ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya surah ini diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu riwayat yang masyhur dalam hal ini, Ibu sekalian, surah ini turun berkenaan dengan utusan Bani Tamim. Bani Tamim ini adalah salah satu kabilah Arabiyah yang memang saat itu tinggal di Najd. Mereka ini pernah mengutuskan utusan terdiri dari 70 orang yang dipimpin oleh satu Al-Aqra' ibnu Habis. Ya, Al-Aqra' ibnu Habis, dan yang kedua adalah Qa'qa'. Itu nama dua pemimpin kabilah ini. Kemudian berkenaan dengan kabilah ini, Bu, atau para utusan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dituntut untuk memilih di antara keduanya siapa yang akan ditetapkan menjadi pemimpin kabilah Bani Tamim ini. Abu Bakar mengusulkan agar yang diangkat menjadi pemimpin mereka adalah Qa'qa'. Ya, sedangkan Umar mengusulkan agar yang menjadi pemimpin mereka ditetapkan Nabi adalah Al-Aqra', ya, Ibnu Habis. Sampai kata rawi riwayat ini, Bu, di antara keduanya bertikai, berselisih pendapat, yang pada akhirnya suara mereka meninggi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas dasar itu pula lah turun ayat ini. Walau riwayat ini, Bu sekalian, di antara ulama-ulama tafsir kita mengatakan ini adalah sebab turunnya ayat yang kedua dari surah ini, yang bunyinya nanti la tarfa'u aswatakum, jangan kalian angkat suara kalian tinggi-tinggi, fauqa sautin nabi, melebihi suara nabi. Bukan sebab turun ayat yang pertama. Tapi di antara ulama kita, dan ini yang banyak dicenderungi oleh mereka, Ibu sekalian, bahwa riwayat tersebut juga semacam muqaddimah dari turunnya surah, ya, Al-Hujurat ini. Ya, maksud saya ayat pertama, ya, juga semacam muqaddimah dari sebab turunnya ayat yang kedua ini, yang kaitannya itu kepada meningginya suara Umar dan suara Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya keduanya, ibu sekalian, merasa bersalah. Lalu mereka bertaubat dan bertekad, bahkan bersumpah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak akan berbicara di hadapan Nabi kecuali semacam berbisik. Itu sumpah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagai bentuk penerapan mereka terhadap teguran ini, ibu sekalian. Dari sini ada pelajaran yang kita ambil, ibu sekalian, bahwa sekalipun Abu Bakar As-Siddiq, yang kata Nabi, afdhalun nasi ba'dal anbiya, seabdul manusia setelah para nabi dan rasul, kemudian diiringi di sesudahnya Umar ibnul Khattab. Yang kedua sahabat ini adalah min ashabil jannah, minal mubasyirina bil jannah, orang-orang yang memang telah dijamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Akan tetapi sebagai manusia biasa, ibu sekalian, mereka tidak lepas dari khilaf, mereka tidak lepas dari salah, mereka tidak lepas dari dosa. Karena itu memang ini menjadi sifat manusia. Akan tetapi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa uh, khairul khatta'in at-tawwabun, bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan itu sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang menyadari kesalahannya. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah atas kesalahan itu. Jadi intinya Ibu sekalian, itulah riwayat yang paling masyhur kata para ulama kita sebab turunnya ayat-ayat ini. Ayat ini ibu-ibu dimulai dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan janganlah kalian mendahului Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, ayat ini dimulai dia dengan panggilan kemesraan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Kata ulama kita dalam tafsir mereka, wahadha nida'un jamilun minallahi lil mu'minin. Panggilan yang indah, panggilan yang mesra dari Allah untuk hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan dan berpesan kepada kita, ibu, apabila kalian dengar Allah memanggil kalian dengan panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, ya, maka bukalah telingamu lebar-lebar, pusatkan perhatianmu kepada ayat itu, kata beliau. Kenapa? Karena pasti di sesudah panggilan itu adalah khairun, kebaikan yang memang diinginkan oleh Allah terhadap kalian, atau kalau bukan sifatnya perintah yang merupakan kebaikan, juga dia merupakan larangan yang juga baik untuk kalian agar kalian bisa menjauhi larangan itu. Itu pertama, kata beliau. Yang kedua, ibu sekalian, apabila Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, pasti perintah, ya, yang dikaitkan oleh Allah selepas panggilan itu merupakan satu faktor-faktor yang akan menambah keimanan kalian. Atau apabila sifatnya larangan, larangan tersebut merupakan yang akan mencederai kesempurnaan keimanan kalian. Karena itulah Abu Bakar Al-Jazairi, salah seorang ulama besar kita dari kalangan ahli tafsir, ibu sekalian, dia telah mengumpulkan dalam satu bukunya yang dia beri nama dengan Nida'ul Qur'aniyah atau semacam itu, Bu. Yaitu panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Quran. Karena ini memang harus menjadi perhatian kita, ibu-ibu, sebab seperti kita katakan tadi bahwa bila Allah memanggil kita dengan amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan perintah di sesudahnya itu adalah hal-hal yang akan membangkitkan dan menambahi keimanan kita di dalam dada kita. Itu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ibu-ibu sekalian, saya ingin mengulang kembali apa yang dulu memang pernah kita bicarakan dia bila kita jumpa dengan kalimat amanu. Amanu, ibu-ibu, ya, keimanan dalam kacamata syara, ya, menurut definisi syara, ya, syar'an itu adalah at-tasdiq, yaitu pembenaran. Ya, itu makna iman, pembenaran. Tapi kata ulama, pembenaran yang dimaksudkan, ya, di makna iman menurut syara itu adalah at-tasdiqu mustaljimun bil af'al, kata ulama.
pembenaran yang harus diikuti oleh perbuatan. Jadi bukan sekedar pembenaran dalam hati saja, tapi tidak diterjemahkan dalam perbuatan kita, tidak. Al-mu'minun, ya, orang-orang yang beriman dalam pandangan syara. Kalau kita bicara dalam pandangan syara, ibu-ibu sekalian, maknanya menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulullah SAW, bahwa orang beriman itu ialah orang yang harus bersatu pada dirinya 3 perkara. Ya, satu kesatuan yang tak boleh terpisah, ibu-ibu. Yang pertama adalah qaul, ya, qaul. Kemudian qaul ini dibagi kepada 2 bahagian, qaulul lisan dan qaulul qalbi. Karena itulah ulama-ulama ahlus sunnah, ibu sekalian, mendefinisikan iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, keimanan dalam hati, Bu, disertai oleh ucapan kita, wa iqrarum bil lisan, diikrarkan oleh lisan kita, wa amalum bil arkan, dan diterjemahkan oleh perbuatan kita. Jadi tidak cukup kalimat iman itu hanya sebatas pembenaran dalam hati saja, tapi harus ada 2 unsur lain yang mengikatnya, ya, lisan dan juga perbuatan kita. Artinya kalbi kita, lisan kita, perbuatan kita itu harus sejalan, Bu. Dan itulah baru tercapai, ya, syarat-syarat, ya, agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini hal kedua yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, ibu sekalian, agar kita masing-masing mengoreksi diri kita, mengoreksi keimanan kita. Apakah hati kita nih, Bu, lisan kita dan perbuatan kita ini sudah seirama apa tidak? Lalu kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La tuqaddimu. Tuqaddimu nih, Bu, ini diambil dari kalimat qaddama. Maknanya adalah mendahului sesuatu yang lain. Dari kalimat inilah datang kalimat muqaddimah, yang menurut bahasa kita adalah pendahuluan, ya, atau kata-kata kita pengantar. Kalau dalam setiap buku yang kita baca ada kata pengantarnya, ada kata muqaddimahnya, ya. Karena itu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kalimat muqaddimah, kalimat pengantar pasti selalu terdepan. Kalau kita kaitkan dia ke tafsir para ulama, ibu sekalian, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan janganlah kalian mendahului Rasul. Itu, ya. Kemudian, Bu, berhenti, ya, baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah, jangan kalian mendahului Rasul. Setelah itulah datang perintah kedua, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Pertanyaannya, ibu sekalian, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan, ya, dan menjelaskan kepada kita larangan mendahuluinya dan mendahului Rasulnya. Ya, dari segi apa larangan apa yang kita tidak boleh dahului Allah dan dahului Rasul. Jadi di sini tidak disebutkan objeknya, Bu. Objek dari kalimat la tuqaddimu. Jangan kalian dahului Allah. Dalam segi apa kita tidak boleh mendahului Allah? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Karena itu kata ulama, ya, tidak disebutkannya objek dari la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ini menunjukkan umum, Bu. Kalau dia umum berarti dari semua hal, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, baik yang ada kaitannya dengan agama atau dengan kaitannya dunia, Bu, baik yang berkaitan dengan pribadi kita, baik dengan masyarakat kita, ya, semua itu
Kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam semua itu. Karena itu Ibu sekalian, apabila kita kutip ya bahasan ini dari ucapan-ucapan ulama tafsir kita, Bu. Mereka mengatakan secara ringkas bahwa janganlah kalian mendahului Allah. Jangan kalian mendahului Rasul. Satu, dalam menetapkan hukum. Jangan kalian tetapkan satu hukum. Ya, jangan kalian mendahului Allah dalam penetapan hukum. Begitu juga jangan kalian mendahului Allah dalam jangan mendahului Rasul dalam penetapan hukum. Jangan kalian haramkan apa yang belum diharamkan oleh Allah. Dan jangan juga kalian bolehkan apa yang belum dibolehkan Allah. Jangan kalian katakan sesuatu yang belum diucapkan Allah. Dan jangan juga kalian ucapkan apa yang belum ditetapkan oleh Rasulullah. Itu satu. Jadi berkenaan dengan hukum agama, yang menjadi kewajiban bagi kita atas ayat ini, Bu, perintah ayat ini, harus kita dahulukan Allah, harus kita dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga kata ulama kita muncul makna tersirat, Bu. Bila ada satu perkara, ya, bila ada satu masalah, khususnya kepada para sahabat di masa lalu, bila mereka duga ada masalah yang mereka hadapi, yang masalah itu nanti diduga besar akan ada jawabannya, akan ada ketetapannya dari Allah dan Rasul, maka jangan cepat-cepat mereka memutuskannya. Mereka sabar saja, mereka tunggu saja. Itu salah satu makna ayat ini bila dikaitkan dia kepada para sahabat yang ke mereka lah pertama kali turunnya ayat ini. Baik, kalau kepada kita sekarang Ibu sekalian, segala sesuatu yang akan kita tetapkan, ya kan, berkaitan dengan pilihan kita, Bu. Baik itu dalam urusan akhirat kita, urusan dunia kita, maka terlebih dahulu ya, apa yang akan menjadi keputusan kita, tengok dulu keputusan itu, sesuaikah dia dengan yang dikehendaki Allah atau yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun itu, Bu, khususnya dalam masalah-masalah duniawiyah kita. Makanya para sahabat di masa lalu, maka para sahabat di masa lalu, Bu, bila Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, hari apa ini? Tanggal berapa ini? Mereka tidak akan langsung jawab hari ini ya Rasulullah tanggal begini. Tapi mereka katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bukan mereka tidak tahu jawabannya, Bu. Tapi begitulah mereka ya menjalankan perintah ayat ini di masa mereka ya sebahagian dari adab mereka kepada Allah. Bagian adab mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak, Bu, di kita nih, ya, di antara kita nih, atau di antara manusia kita bilang, setelah mereka melakukan satu perkara, ya, setelah mereka mengucapkan satu ucapan, setelah menetapkan satu pilihan, baru kemudian mereka tanyakan, apa hukum dari ketetapan yang mereka pilih? Apa hukum ya dari pilihan yang mereka sudah putuskan? Maknanya terbalik, mereka dahulukan dulu keputusan mereka, mereka dahulukan dulu putusan mereka, pilihan mereka, baru nanti mereka tengok apakah ketetapan dan pilihan itu sesuai dengan agama. Tidak, ya, tidak begitu. Sepatutnya sebelum kita memutuskan perkara, Bu, sebelum kita memutuskan satu pilihan, tengok dulu apa yang akan kita pilih itu, apa yang akan kita putuskan itu, sesuaikah dia dengan yang dikehendaki Allah atau Rasul? Ya, karena nanti kalau sudah kita tetapkan terlebih dahulu, Bu, baru kita kemudian tahu hukum. Ini yang masalah.
Beberapa orang datang ke kita, Bu. Ustadz, saya bikin usaha begini. Dan sudah berjalan. Dia tentukan, dia sudah bilang, ini hasilnya. Baru bertanya, usaha ini halal apa enggak? Ternyata setelah diteliti, Bu, haram, ini usaha riba. Tapi sudah berjalan. Sudah dia makan hasilnya. Baru muncul hukum, ini haram. Ini kan berat, Bu, untuk memutusnya. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita, bahkan kita bilang, ayat ini sepatutnya menjadi falsafah hidup kita, Bu. Ya, menjadi falsafah hidup kita di setiap ucapan kita, di setiap perbuatan kita, baik yang sifatnya berkaitan dengan agama atau dunia, ini harus menjadi falsafah hidup kita. Dahulukan apa yang dikehendaki Allah dan dahulukan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Ya, bila kita menerima satu kerjaan, menerima satu tawaran, tengok dulu tawaran ini. Apakah dari tawaran ini, dari kerjaan ini, akan halalkah yang masuk kepada mulutku dan keluargaku, atau yang haram? Demikianlah kira-kira ibu sekalian, ya, penjelasan ulama kita tentang la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan dahului Allah, jangan dahului Rasulnya. Tapi jadikanlah keduanya, Allah dan Rasulnya, hukumnya, Bu. Ya, hukum Allah, hukum Rasulnya, ini menjadi garda terdepan bagi kita, yang kepadanya lah bermuara perbuatan kita, ucapan kita, amal kita, keputusan kita, pilihan kita. Harus kita dahulukan dia. Demikian secara ringkas, Bu, makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Lalu setelah itu Allah katakan, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sebenarnya, Bu, mendahulukan Allah, mendahulukan Rasul, itu sebenarnya takwa. Itulah dia ketakwaan itu. Tapi Allah ulang balik. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, seolah-olah terjadi pengulangan makna walau berbeda lafaz. Karena la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, itu maknanya wattaqullah. Nah, tapi sekalipun kita tengok dari segi makna ada pengulangan, ibu sekalian. Karena itu kata ulama, at-tikraru fil Qur'an fihi faidah. Bila kalian tengok ada pengulangan kata atau makna di dalam Al-Qur'an, berarti di sana ada makna yang ingin ditekankan oleh Allah. Karena itu kata Allah, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan kehendak Allah daripada kehendak kalian. Dahulukan kehendak Rasul daripada kehendak kalian. Nah, contoh kecil, Bu. Ya. Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mau beli baju. Ya. Ibu mau beli baju. Karena ibu-ibu ini rajin beli baju. Ya. Lebih rajin beli baju daripada beli makanan. Baik. Kalau dalam urusan makanan kita sudah tahu. Bahkan yang halal saja pun tidak semua kita beli. Ya kan? Yang halal saja tak semua kita beli. Apalagi bagi mereka yang berpantang. Ya kan? Kalau saya tidak. Tidak ada yang pantang. Saya semua, bagi saya tidak ada yang masalah. Ya, pantang tengok. Tapi bagi sebagian orang, dalam soal makanan sangat selektif. Dia pikir panjang itu. Ini cocok nggak ke gula darah saya? Segala macamnya. Baik. Dalam soal pakaian kadang tidak. Nah, ibu-ibu, kalau kita mau amalkan ayat ini ke kehidupan kita. Misalnya dalam urusan baju. Tengok. Kira-kira baju yang akan aku beli dengan duit ini sesuai enggak dengan apa yang Allah inginkan, sesuai enggak dia dengan apa yang Rasulullah tetapkan. Baik. Bila kita tengok baju itu menarik dia, harganya cocok dengan kita, bukan ya, bukan baju itu saja yang cocok, harga pun cocok.
Nah, tapi tengok, hadapkan dia ke Quran dan Sunnah. Kira-kira bagi Allah cocok nggak baju ini? Bagi Rasul cocok nggak menurut ketetapannya? Bila tidak, tinggalkan. Kalau kita tetap mendahulukan keinginan kita walau bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul, berarti kita sudah menyalahi ayat ini. Berarti kita tidak mendahulukan apa yang dikehendaki Allah, berarti tidak mendahulukan apa yang dikehendaki Rasulullah, dan sekaligus wattaqullah pun berkurang. Ketakwaan kita pun pada saat itu perlu dipertanyakan. Demikianlah ibu sekalian, kira-kira ulasan dari ayat pertama ini. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah mendengar ucapan-ucapan kalian, mendengar ya kalimat-kalimat kalian. Alimun, maha mengetahui perbuatan kalian, mengetahui isi hati kalian, dan mengetahui pilihan dan ketetapan-ketetapan kalian, apakah mengikuti kehendak Allah atau kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ibu-ibu, kira-kira makna ayat yang pertama ini. Saya ulang balik, ayat ini harus kita jadikan dia sebagai sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari sekalian. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Jangan kita salahi ini. Ya, dahulukanlah apa yang dikehendaki Allah. Jadikan Allah tuh, ya, jadikan Rasulullah tuh yang pertama dalam semua hal yang berkaitan dengan hidup kita. Allah. Saya lanjut, Bu. Baru kita tanya jawab ya. Kemudian perintah berikutnya, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Nah, dipanggil lagi kita. Ya, dipanggil lagi kita dengan panggilan kemesraan dari Allah. Wahai kalian orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah. La tarfa'u aswatakum. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ya, itu perintah yang berapa? Berarti yang ketiga. Yang pertama tadi la tuqaddimu baina yadillah. Kemudian wattaqullah. Yang kedua, yang di ayat kedua ini la tarfa'u. Jangan kalian angkat tinggi suara kalian itu. Fauqan Nabi, ya, melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentu, Bu, ya, secara jelas bahwa perintah ini dulu kepada para sahabat, di mana Nabi ada di tengah-tengah mereka. Ya, jelas itu. Makanya asbabnya pun, ya kan, ini berkenaan dengan suara Abu Bakar dan Umar, ya, bertikai mereka tentang pilihan-pilihan mereka, sehingga meninggi suara mereka di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul, Bu. Dari dulu, sekarang, dan akan datang, menentukan pilihan ini selalu memunculkan pertikaian. Apalagi memilih presiden di Indonesia. Pertikaian sangat besar. Berantem, bukan hanya sampai meninggi suara, Bu. Berantem, bercerai orang gara-gara. Berantem orang antara tetangga dengan tetangganya. Ini pilihan. Baik, mereka juga demikian fitnahnya, Bu, bagi mereka. Ya, untuk memunculkan pilihannya sampai bertengkar di hadapan Nabi. Tapi mereka langsung turun Al-Quran, ya, mengingatkan mereka. Nah, seperti di ayat, la tarfa'u aswatakum. Jangan kalian angkat tinggi-tinggi suara kalian melihat suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ke mereka dulu, para sahabat. Bagaimana dengan kita sekarang, Bu, yang Nabi memang tidak ada di tengah-tengah kita?
Satu riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ada dua orang laki-laki sedang berada di Masjid Nabawi. Dua orang laki-laki itu, mereka saling berbicara dan tinggi suaranya. Dan tempat duduk mereka tak jauh dari kuburan Nabi. Mendengar itu datang Umar. Lalu Umar berkata ke mereka, kamu ini dari negeri mana? Apakah kalian penduduk asli Madinah atau tidak? Kata laki-laki itu, kami datang dari negeri yang jauh. Apa kata Umar? Kalaulah kalian berdua ini berasal dari Madinah ini, aku sudah pukul kalian dengan pukulan yang menyakitkan. Terperanjat keduanya, apa salah kami dan sebagainya. Nah, kalian telah mengangkat suara kalian tinggi-tinggi, di hadapan kalian ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dulu cara Umar mengamalkan ayat ini, Bu, kepada para tabi'in masa itu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kita pun, Bu, kalau datang kita ke Madinah, ya saat kita umrah misalnya, saat kita berziarah, yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah bagi kita mengunjunginya, ibu sekalian. Ini dua tempat yang sangat kita rindukan sekarang, ya, baik karena keadaan politik atau wabah membuat terputus hubungan kita dengan dua negeri yang mulia ini. Bila kita datang ke sana, ya, berusahalah ya melakukan adab ini di kuburan Nabi SAW. Jangan angkat tinggi-tinggi suara di Masjid Nabawi. Jangan berantem suami istri di dalam masjid, ya, hanya karena perkara-perkara yang sepele. Nah, ini cara mengamalkan ayat. Lalu kata Allah, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum ba'da. Ya, kata Allah, dan jangan jugalah kalian memperjelas kepadanya ucapan sebagaimana jelasnya, ya, sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain. Apa maknanya? Kata ulama, makna dari wala tajharu bil qawli, jangan, tafsiran pertama, Bu, janganlah kalian panggil, ya, janganlah kalian panggil Rasulullah itu, ya, seperti kalian memanggil satu dengan yang lain. Jangan kalian panggil dia ya Muhammad atau ya Ahmad. Nah, tapi panggillah dia ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan dalam salah satu kitab tauhid, Bu, ya, di sana pernah Nabi SAW memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang berjumpa dengan Nabi masa itu. Bila memanggil Nabi dengan panggilan-panggilan, ya, yang kurang beradab, atau panggilan-panggilan yang melebihi, yang berlebihan. Misalnya ucapan mereka ke Nabi, ya Sayyidana, ya Khairana, ya Bana Khairina. Ya, walau maknanya adalah sanjungan kepada Nabi dan bentuk penghormatan, Bu, tapi Nabi selalu ingatkan yang maknanya wahai penghulu kami, wahai orang yang paling terbaik dari kami, anak dari orang yang paling terbaik dari kami. Kalimat-kalimat ini tidak menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan kepada mereka, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dengan ucapan-ucapan kalian itu. Itu dia. Di dalam surah An-Nur ayat ke-20, ayat 63, Bu, di sana juga sebagian ulama mengatakan bahwa wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'daini li ba'din, itu tafsirannya sama dengan ayat An-Nur ayat ke-63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Artinya janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebahagian yang lain. Jadi jangan memanggil nama.
ya Muhammad. Itu dia, Bu. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Baik. Apabila dilanggar perintah ini, apa akibatnya? Kata Allah, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena bila kalian angkat tinggi-tinggi suara kalian melebihi suara Nabi, dan bila kalian memanggil Nabi tidak beradab, memanggil dengan namanya, Allah saja dalam Al-Quran memanggil Nabi kita, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Bahkan kalau bukan Rasul atau Nabi, panggilan Allah kepada Rasulullah SAW, Rasul Allah memanggilnya, ya ayyuhal muddatsir, wahai engkau yang berselimut, ya ayyuhal muzammil. Itu panggilan-panggilan Allah ke Nabi kita SAW, tidak pernah dengan nama. Nah, karena itu bukan bagian dari adab. Jadi harus kita panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Atau ada dalam sunnah disebutkan sahabat itu dulu memanggil Nabi itu dengan ya Abul Qasim. Karena Nabi punya anak namanya Qasim. Nah, inilah panggilan-panggilan yang memang diajarkan kepada kita sebagai umat sallallahu alaihi wasallam. Karena bila kita tidak amalkan ini, Bu, apa kata Allah? Antahbata a'mal. Akan hancur amal-amal kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Nah, karena itu kata ulama bahwa adab ini bila kita tidak tunaikan dia, Bu, khususnya para sahabat di masa itu, mereka telah dianggap melakukan dosa besar. Karena itu, ibu sekalian, ada sahabat dulu, Bu, namanya Abdullah ibnu Syammas, Qais ibnu Syammas. Ya. Beliau ini kebetulan seorang yang sangat besar suaranya. Besar suaranya. Ya. Kan ada orang-orang yang subhanallah tak perlu mikrofon kalau ceramah. Sudah besar. Jadi ketika turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itulah para sahabat dulu pekanya mereka, Bu. Ya. Hati mereka itu cepat tanggap. Kalau kita kan tidak, Bu. Ayat Al-Qur'an ini seolah-olah kita pelajari dia ditujukan untuk orang lain. Tapi mereka dulu tidak. Begitu ayat turun langsung mereka anggap itu ke mereka, Bu. Bukan ke yang lain. Jadi begitu dia dengar ayat ini turun, langsung dia bersedih dan mengurung diri 3 hari 3 malam di rumahnya menangis. Nangis. Sampai Nabi kehilangan. Kemana? Qais. Kok tidak pernah kelihatan. Dah 3 hari tidak ada datang ke masjid. Akhirnya salah seorang sahabat diperintahkan Nabi untuk datang ke rumahnya. Diketok pintunya. Ternyata udah nampak, udah bengkak matanya. Sahabatnya heran, ada apa Fulan? Rasulullah mencarimu. Dia tidak melihatmu dalam beberapa hari ini. Ada apa yang terjadi dengan? Apa kata Qais? Telah gugur semua amal. Allah telah marah kepadaku. Ayat dalam Al-Hujurat itu ditujukan kepadaku. Karena suaraku engkau tahu besar, keras, melebihi suara Nabi SAW. Itulah ternyata yang membuat dia mengurung diri dan menangis. Baliklah utusan ini ke Nabi, ya Rasulullah, si Fulan 3 hari ini begini. Nah, disitulah keluar hadis Nabi SAW. Sampaikan ke dia, huwa min ahlil jannah. Dia itu adalah penghuni surga. Dan inilah salah satu dari sahabat, Bu, yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya, Abdullah ibnu Qais ibnu Syammas. Huwa min ahlil jannah, kata Nabi. Ya, dia memang seorang yang suaranya sangat besar. Yang bila bicara di hadapan Nabi pasti besar. Tapi itu bukan dia inginkan, memang begitu suara. Jadi bukan itu maksud ayat.
Maksud ayat adalah seperti apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar tadi, terangkat suara mereka tinggi-tinggi. Padahal di depan mereka ada Nabi untuk mempertahankan pilihannya masing-masing. Ya, atau seperti laki-laki yang berada di Masjid Nabawi yang hampir ditampar oleh Umar karena suara mereka keras-keras di dalam masjid. Nah, itu maksudnya. Akan tetapi bila memang suara orang memang dasar keras, yang besar, ya, tidak ada pun ya niat untuk melanggar ayat ini, tentu itu tidaklah menjadi masalah. Jadi intinya sekalian ayat ini ya adab yang diperintahkan oleh Allah ya terhadap kita kaum muslimin, khususnya para sahabat di masa lalu, agar beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan keras-keraskan suara kalian di hadapannya. Kalau memanggilnya, panggillah dia dengan panggilan Allah kepadanya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Jangan panggil dengan namanya. Orang kita saja, ya, khususnya orang kita Indonesia, bukanlah adab yang baik manggil suaminya dengan namanya. Ya sebahagian ya, kalau kami di kampung, aib besar bila ada orang ya istri memanggil suaminya dengan nama fulan, katanya ke suaminya, bisa marah itu mertua. Ya. Tapi ini tak ada masalah kalau memang itu sesuatu yang biasa di tempat lain. Karena ini namanya urfi, ya ma'ruf itu bergantung kepada tempat. Kemudian ibu sekalian, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum bittaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka rendahkan ibu sekalian, kata ulama, ta'ziman lahu. Ya karena memang satu penghormatan dan pengagungan mereka ke Nabi dan pengamalan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendasari mereka merendahkan suaranya. Yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum bittaqwa. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah ya untuk bertakwa, ya, untuk bertakwa. Jadi ini pujian Allah terhadap taubatnya Abu Bakar, taubatnya Umar atas suara mereka yang tadinya tinggi. Dan ini juga lah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah ibnu Qais ibnu Syammas, bahwa dia adalah penghuni surga. Suara besar dia itu adalah ketetapan Allah untuknya. Ya walaupun dia bersuara pelan, tetap pelannya dia, Bu. Pelannya suaranya melebihi suara Nabi SAW, karena memang sudah dari sananya. Apalagi saat itu adalah Abdullah bin Qais bin Syammas, ini adalah seorang ahli pidato, ya, ahli debat kalau bahasa kita sekarang, ya, di masa Nabi SAW yang apabila berbicara memang suaranya keras. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kata Allah, bagi mereka lah yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi, yang memanggil dengan Nabi dengan panggilan-panggilan kehormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, maghfiratun, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Kemudian ayat ini Ibu sekalian, kita tutup perjumpaan kita dengan ayat yang keempat dan kelima nih, Bu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamar-kamar, aktsaruhum, kebanyakan mereka itu la ya'qilun, tak tahu, tak berakal, gitu kira-kira. Kurang adab. Baik, siapa ini, Bu? Nah, Ibu harus tahu asbab nuzul ini, baru tahu kita ke siapa ayat ini ditujukan. Ini berkenaan dengan
Banu Tamim yang saya sebutkan tadi. Ya, kabilah Bani Tamim. Sebenarnya Bani Tamim ini, Bu, ini salah satu kabilah Arabiyah yang dipuji Nabi SAW. Apa kata Nabi? Asyaddun nasi 'ala dajjal Banu Tamim. Orang yang paling keras nanti permusuhannya dengan Dajjal itu adalah orang-orang Bani Tamim, kata Nabi. Tapi mereka ini kabilah Arabiyah Badwi, Arab Badwi. Jadi orang Badwi ini kan, kata Nabi sendiri, man bada jafa, kata Nabi. Siapa yang hidup di pedalaman, ya kan, Badwi, biasanya perangainya ada keras, kasar. Tapi bukan menunjukkan mereka jahat, tidak. Tapi memang iklim mereka tinggal tuh berpengaruh kepada akhlak mereka, Bu. Kalau suaranya keras-keras, ya, itu biasa. Saya ingat dulu salah seorang ustadz kita di sini ditempatkan masjidnya di daerah Badui, Bu. Itu kalau dia terlambat bangun, ya, terlambat azan, udah datang jamaah, itu membangunnya bukan mengotok pintu di pelan-pelan kayak kita, enggak. Tongkatnya itu dipukulkan ke dinding sampai terkaget-kaget dia. Sampai begitu dia dipindah dari tempat itu, dia bilang bersyukur, alhamdulillah, katanya. Karena tabiat mereka begitu. Karena kalau di iklim mereka itu bila panas, musim panas sangat panas. Bila musim dingin sangat dingin. Jadi itu mempengaruhi, ya, tabiat orang. Ya, kita pun, Bu, ya, apabila banyak kita jumpa dengan orang dengan tabiat yang berbeda, yang salah satu menentukan tabiat itu adalah di mana dia tinggal. Dari asal dari keluarga mana. Tidak akan sama tabiat orang Irian, ya, dengan orang Jakarta, tidak akan sama tabiat orang Batak, ya, dengan orang Sunda, ya, ya. Makanya tak heran ada kata kawan saya dulu, daripada digoda orang Medan, mendingan saya dimarahi oleh orang Sunda, katanya. Allah a'lam. Baik. Kata Allah, Banu Tamim nih, Bu, ya, ketika mereka datang ke Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi, memang ada dua tujuan. Satu, untuk bermusabaqah. Bermusabaqah maknanya mereka Banu Tamim ini memang ahli dalam lughah. Mereka ingin adu kepasihan, ya, dengan sahabat Nabi sallallahu. Nah, kemudian dalam riwayat lain mereka ingin bernegosiasi dengan Nabi tentang tawanan perang. Dan ada di antara mereka itu yang tertawan. Nah, jadi datang ke Madinah untuk urusan itu menjumpai Nabi. Nah, di siang bolong yang Nabi masa itu sedang rehat, Bu. Maknanya kalau kita bilang waktu zuhur, selepas zuhur, disitulah mereka datang. Waktu dibahasnya Nabi SAW berehat dengan keluarganya. Nah, karena mereka tidak tengok Nabi, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka panggil Nabi dengan suara keras dari luar. Apa kata mereka? Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Jumpai kami sudah datang. Bahkan ada di antara mereka seperti Aqra' ibnu Habis mengatakan ke Nabi dengan ucapannya, Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Inna madhana zain wa inna zammana syain, kata beliau, maksudnya, Bu, wahai Muhammad, keluarlah engkau ke kami, jumpai kami, sesungguhnya memuji kami adalah kebaikan dan membenci, mencela kami adalah keburukan, kata mereka. Dan didengar oleh Nabi dalam kamarnya, Bu. Disitulah Nabi SAW mengatakan, Dzaka huwallah. Sebenarnya yang kalian ucapkan itu untuk Allah. Karena Allah lah yang apabila dipuji akan baik. Ya, memuji Allah akan baik dan mencela Allah adalah buruk. Nah, itu hanya untuk Allah, bukan untuk kalian. Tapi itu diucapkan Nabi dalam kegurutuannya, Bu, mendengarkan sikap-sikap dari orang-orang Banu Tamim tersebut. Tuh, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat nih, sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu, kata Allah, dari luar kamar-kamarmu, kata Allah, aksaruhum, kebanyakan mereka itu la ya'qilun, tak tahu, maknanya kurang sopan, kurang adab. Walau annahum sabaru, seandainya mereka mau sabar sebentar saja, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menjumpai mereka,
Ya, sampai engkau pilihkan waktu yang terbaik untuk berjumpa dengan mereka, kata Allah. Lakana khairal lahum, pastilah itu akan terbaik bagi mereka. Tapi karena mereka tak mau sabar sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah dari kebaikan itu tak mereka dapatkan. Tapi apakah Allah menghukum mereka? Tidak. Allah tidak menghukum mereka di sana saat itu. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah saya kira dulu Ibu sekalian ayat-ayat kita yang sempat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kelanjutannya insya Allah akan kita jelaskan dari waktu-waktu akan datang bila Allah memanjangkan umur kita insya Allah. Demikianlah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, ayat 1 sampai 4 luar biasa, maknanya sangat dalam sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang benar. Ibu-ibu silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih, ya. Langsung boleh, di-mute itu. Ya. Ya, boleh nanya? Ya, silakan. Silakan, Bu. Iya, Ustadz, ini apa namanya yang seperti ayat yang 2 minggu yang lalu itu Ustadz, yang Al-Baqarah 155, bahwa kan tiap-tiap orang akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah, dan seterusnya itu ya Ustadz. Iya. Sementara ujian itu kan tidak melulu hanya masalah kesusahan, seperti halnya kalau dalam Al-Quran itu ada Nabi Ayub yang memang diuji sedemikian rupa, dan ada Nabi Sulaiman yang juga diuji dengan begitu banyak, sehingga doanya Nabi Sulaiman pun hadza min fadli Rabbi gitu kan. Nah, di saat ini, maksudnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah ujian seperti Nabi Sulaiman itu maksudnya juga apa yang harus kita sikapi gitu Ustadz? Ya pasti kan intinya kita juga harus bahwa Nabi Sulaiman itu dengan banyak kemudahan yang Allah berikan itu, beliau tetap bertakwalah gitu. Terus itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang pertanyaan kedua, maaf Ustadz, yang ini tentang saya pernah mendengar tentang penggunaan harta Ustadz. Bahwa penggunaan harta itu ada yang untuk berjihad di jalan Allah, membantu orang fuqara masakin. Ketiga itu untuk keluarga, keempat adalah untuk diri sendiri. Ya, saya pernah mendengar satu ceramah di salah satu channel ceramah. Yang ingin saya tanyakan adalah ini, bahwa hadis tentang bahwa sebaik-baiknya itu adalah menafkahkan keluarganya gitu Ustaz. Ada kan hadis yang seperti itu gitu Ustaz. Nah, kemudian bagaimana pembagian ini dengan urutan-urutan yang seperti ini gitu Ustaz? Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Yang pertama, ujian seperti Ibu katakan tidak hanya berbentuk kesulitan seperti yang diterangkan dalam Al-Baqarah, ya, minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, ya kan? Nah, karena ini memang satu dari cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Akan tetapi kalau kita tengok di Al-Anbiya, Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami juga akan uji kalian dengan syarr, itulah dia keburukan seperti yang dijelaskan dalam Al-Baqarah, tapi wal khair, dan juga akan kami uji kalian dengan kebaikan. Ya, maknanya di sini limpahan harta, kerajaan yang ada di tangan kita, kekuasaan yang berada pada kita, ya, besar atau kecilnya kekuasaan itu kita pegang, ya. Kemudian
banyaknya apa kita bilang karunia Allah berupa harta yang kita miliki. Ya ini juga merupakan satu ujian Allah yang sebenarnya kita harus sadari, ya, yang bila kita diuji Allah dengan demikian, maka kita juga harus betul-betul sadar kalau kita itu sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, ya, dengan kesulitan itu biasanya lebih membuat orang selamat, bisa selamat daripada ketika Allah menguji orang dengan kemegahan. Karena banyak orang-orang yang diuji Allah dengan kemegahan ini sekalian, justru menjatuhkan hidup mereka, menjauhkan mereka dari Allah, memporak-porandakan keluarga mereka, anak berantakan dan sebagainya. Ya, di situ di saat memang mereka menganggap bahwa kemegahan-kemegahan itu bukan merupakan ujian, sehingga mereka pun salah ketika menyikapinya. Maka karena itu kata ulama kita, tentu berdasarkan Quran atau Sunnah, ya, Allah SWT mengatakan dalam Quran, wa amma idza mabtalahu ya faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang diuji ketika dikurangi rezekinya, persempit rezekinya, dia mengatakan Allah sedang menghinakanku di atasnya. Ada orang yang diuji oleh Allah, fa akramahu wa na'amahu, ya, Allah muliakan dia, Allah tambahi nikmat untuk dia. Ya, fa yaqulu rabbi akraman, Allah memuliakanku, Allah menyayangiku. Tapi di setelah dua ayat itu Allah mengatakan kalla, bukan begitu. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi masing-masing kemudahan, kekayaan, kenikmatan kita bilang, dan juga begitu kesulitan, ini adalah ibtila minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa, Bu? Ini jawabannya ada di surah Al-Mulk. Baik ketika Allah uji kita dengan kesulitan atau dengan jabatan, kekayaan, kita bilang tujuannya apa semua itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jelaskan begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, ya, ketika kalian senang itu, ketika kalian sulit itu, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya, ya, yang terbaik jawabannya dalam ujian. Nah, makanya sikap kita pun harus menjadikan jabatan atau harta yang kita punya itu menjadi yang terbaik amal kita, Bu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang punya kekuasaan, ya, ahsanukum amala, itu amalan yang terbaik bagi mereka dengan kekuasaan itu adalah, ya, bagaimana dengan kekuasaan itu, ya, mereka adil, ya, mereka melakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah ujian mereka. Ya, inilah ujian mereka. Ujian mereka itu apakah mereka pergunakan harta, kekuasaan, tahta, jabatan yang mereka miliki itu, ya, untuk keridhaan Allah. Nah, yang bila sebaliknya, Bu, dengan kekuasaan itu mereka zalim, dengan harta itu mereka semakin ingkar, berarti mereka gagal dalam ujiannya. Dan sudah pernah dalam sejarah kehidupan ini banyaknya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah saat diuji dengan kemegahan-kemegahan itu. Itu yang pertama yang ingin, ya, saya tanggapi. Makanya kenapa Allah cantumkan Sulaiman seperti Ibu bilang tadi, kan. Dan sekali juga Allah contohkan Qarun. Ya, bagaimana Allah ceritakan kepada kita Fir'aun. Begitu juga dengan Musa. Nah, ini jadi iktibar bagi kita, ya, orang-orang yang diuji dengan kesuksesan itu, contohlah siapa? Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ya, Dzulqarnain Allah sebutkan dalam Al-Kahfi. Ya, hadza min fadli rabbi, dia katakan. Sebaliknya juga di sana ada orang-orang yang gagal dalam ujian tersebut seperti Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Ini semuanya adalah iktibar bagi kita yang cukup jelas Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita.
Kemudian juga masalah nafkah. Ya, masalah nafkah. Ya, masalah membelanjakan harta. Begini, eh, dalam urusan nafkah nih, Bu, ya, dalam urusan nafkah nih, kata ulama ada dua. Satu ada namanya nafkah wajib, ada namanya nafkah sunnah. Oke, nafkah wajib, nafkah sunnah. Yang berkaitan dengan nafkah wajib juga terbagi dua. Ya, satu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungannya dengan manusia. Nafkah wajib yang berkenaan dengan Allah, yang di sini tidak ada tawar-menawar, nah itulah dia zakat. Ya, itulah dia zakat. Karena itu ini harus kita dahulukan, ya, urusan yang berkaitan dengan harta kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau ke Allah tentu begitu juga kepada Rasulullah. Maknanya ini sudah satu kesatuan, ya kan? Karena perintah Allah, perintah Rasul itu ya berkaitan dengan zakat itu ya dari keduanya. Allah menjelaskan perintah zakat, bagaimana prakteknya itu Nabi yang menjelaskan kepada kita. Ini yang harus kita nomor satukan pertama. Baru yang kedua kaitannya kepada manusia, Bu. Ya, kaitannya kepada manusia. Adapun nafkah wajib yang berkaitan kepada manusia adalah ahluka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluargamu, ya, keluargamu. Nafkah wajib pertama yang berkaitan kepada manusia adalah keluarga. Bila kita orang yang sudah berkeluarga, maka istri kita, anak kita harus kita dahulukan dari siapapun. Ya, dari siapapun. Nah, itu hukum asalnya. Maka yang kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, bahwa sudah cukup seseorang itu dikatakan sudah cukup seseorang itu dikatakan berkhianat apabila dia menahan dan tidak memperhatikan keluarganya. Ya, biman ta'ulu, kata ta'ulu itu adalah orang yang engkau belanjai, orang yang engkau nafkahi. Nah, makanya ini yang harus dinomorsatukan, baru yang di luar rumah. Ya, baru yang di luar rumah. Tapi bagaimana kaitannya dengan orang tua kita? Orang tua itu nanti ditengok dia, Bu. Ya, orang tua kita ditengok. Apabila dia orang yang mampu menafkahi dirinya sendiri, dia punya gaji, dia punya pemasukan, tidak ada kewajiban anak untuk ya menafkahinya. Tapi kapan dia kita nafkahi? Apabila memang dia tidak punya kemampuan untuk itu, baru dia menjadi beban anaknya. Tapi bila orang tua kita ini, ya mereka sudah hidup dengan sendiri, ya kan, yang memang dengan penghasilannya sendiri, itu bukan wajib bagi kita seorang anak menafkahinya. Ya, seorang anak yang wajib dia nafkahi adalah anaknya, istrinya, dan semua yang dia tanggung. Nah, itu begitu urutannya, ya, begitu urutannya. Nah, ini namanya nafkah wajib. Ya, jadi nafkah wajib kepada Allah, kaitannya zakat, nafkah wajib kepada manusia, itulah dia, ya apa kita kata tanggung jawab, ya tanggung jawab, belanja, makanan, pakaian dan sebagainya. Baru nanti nafkah sunnah. Nafkah sunnah, Bu, itu yang disebut dia dengan sedekah. Ya, sedekah yang kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ibnu sabil, sedekah untuk masjid, berjihad jalan Allah, talabul dan sebagainya. Adapun nafkah sunnah merupakan sedekah yang kepada manusia, ya itulah membantu orang yang kesulitan, fuqara, masakin dan sebagainya. Sebenarnya demikian secara ringkas kita bilang masalah ini disebutkan ya dalam babun nafaqah ya di kitab-kitab ulama kita. Wallahu a'lam. Ya Ibu-Ibu silakan, masih bisa satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Silakan Bu, tidak ada masalah.
Silakan Ibu-ibu. Saya belum buka. Bu, udah ada yang nanya lagi belum? Belum. Tahu ini? Belum? Rita mau nanya lagi? Silakan. Ya enggak, yang kaitan tadi Ustadz yang tentang itu. Apakah itu ada persentasenya Ustadz? Misalnya kan itu yang dimasukkan terhadap sunnah ya, apa namanya? Yang sunnah itu kan. Apa tadi Ustadz bilang? Kan kalau yang wajib zakat dan keluarga. Terus yang kemudian para fuqara dan sebagainya itu masuknya ke sunnah Ustadz kan. Yang saya dengar dari Syekh itu adalah bahwa prioritas terbesar itu adalah untuk membantu orang lain, apa sih namanya, sedekah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, seperti itu. Terus kemudian sesedikit mungkin untuk diri sendiri, keluarga dan dirinya sendiri. Apakah memang, pertanyaan saya, apakah memang seperti itu, ataukah memang karena itu dalam bentuknya sunnah, berapa persen Ustadz gitu? Kadang ada orang-orang yang kemudian sepertinya dia kikir terhadap dirinya sendiri, untuk diri dan keluarganya, tapi dia banyak membelanjakan untuk orang lain gitu Ustadz, untuk ke masjid dan sebagainya. Nah pertanyaan saya, itu berapa persen Ustadz gitu ininya? Iya. Kalau dari segi Misalnya batasan, contohnya seperti Utsman bin Affan itu kan Ustadz, tapi Utsman bin Affan kan memang hartanya banyak banget, seperti itu Ustadz. Iya, kalau dari segi persentase seperti Ibu bilang tadi, ukuran, yang ada ukuran, ya, yang ada ukuran adalah hanya di zakat, ya, yang ada adalah di zakat saja, Bu. Ya. Adapun selain itu tidak, bahkan nafkah wajib untuk keluarga pun tidak ada. Tidak ada di sana takaran yang dibuat oleh agama. Akan tetapi di sana berdasarkan kelayakan dan kepatutan. Ya tidak pelit terhadap mereka dan juga tidak berlebihan ya kan terhadap mereka. Tapi di sini khairul umuri awsatuha. Ini diserahkan kepada kita masing-masing ya, dan cukup bagi ibu ya kan untuk keluarga ibu. Belum tentu memadai untuk saya dan keluarga saya. Jadi ini tidak ada persentase yang membatasi di situ. Itu ditengok kepada masing-masing kita. Cuman agama itu hanya memberikan satu kaidah. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha, kata Allah. Jangan kau ikat tanganmu itu ya ke pundakmu, juga jangan engkau lepaskan begitu saja gitu. Ya maknanya setiap yang ada di tangan lepaskan saya ada di tangan, tidak. Jadi di sini kita disuruh apa, Bu? Ya, disuruh seimbang. Seimbang. Ya, seimbang dalam hal ini ada yang kita nikmati, ya kan? Ada yang kita bagi, dinikmati orang, dan ada yang kita sisihkan ya untuk tabungan kita. Ini juga perintah, Bu. Karena kata Nabi SAW, meninggalkan mereka ya memiliki harta, meninggalkan anak cucu kita. Kalian tinggalkan mereka dengan memiliki harta. Itu lebih baik daripada mereka nanti menjadi peminta-minta. Jadi ini hanya sebatas ini agama menetapkan kepada kita. Adapun ukuran-ukurannya itu berpulang kepada kita masing-masing. Yang penting kata ulama, la tafrid wala ifrat. Ya, tidak pelit dan juga tidak kelewatan dalam memberi sehingga tidak yang tinggal. Ya. Udah itu satu. Yang kedua juga, Bu, ini ditengok juga kepada, di samping ditengok kepada kebutuhan orang, ya, juga ditengok ini kepada kualitas keimanan seseorang. Ya, ditengok juga kepada kualitas keimanan seseorang. Makanya kita tidak heran bagaimana Abu Bakar berinfak, bagaimana Utsman berinfak, ya kan, sampai Umar pun geleng-geleng kepala kalau bahasa kita sekarang melihat bagaimana bagaimana Abu Bakar berinfak, Bu. Jadi ini juga menentukan, ya, ini juga menentukan. Jadi
demikianlah sebenarnya apa kita bilang patokan-patokannya ya dijelaskan oleh agama kepada kita. Adapun penentuan harus sekian itu tidak dijelaskan karena itu hanya ada pada zakat, Bu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nikmat sekali ya Ustadz, jadi seorang muslim itu ibaratnya kita tuh memang dikasih rel dalam agama itu. Jadi semuanya kembali ke kebersihan hati, dari ilmu juga patokan, tapi paling tidak dengan memiliki rel, sebenarnya itu jauh lebih memudahkan kita dalam kehidupan ini. Masya Allah. Ibu-ibu sudah jam 11. Insya Allah kita tutup dengan doa Ustadz. Mohon didoakan untuk teman-teman kami yang masih menunggu kabar terbaik untuk kelanjutan tinggal di sini. Untuk sahabat-sahabat yang akan pulang juga semoga peraturan di tanah air juga sudah jauh lebih ringan, dimudahkan perjalanannya, dan urusan di Doha diberi kesehatan juga Ustadz untuk beliau-beliau, karena dengan kondisi summer seperti ini tetap harus banyak urusan yang diselesaikan. Jadi kita khususan doakan untuk sahabat-sahabat semua di sini. Dan orang tua khususnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين اللهم يا مسهل الأمور اللهم يا مسهل الأمور سهل أمورنا يا أرحم الراحمين وأمور والدينا وأمور أولادنا وأمور أخواتنا وإخواننا وأمور أصحابنا يا أرحم الراحمين اللهم سهل لهم أمورهم اللهم يسر لهم أمورهم اللهم يسر لهم أمورهم اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم اجعلهم من الفرحين اللهم اجعلهم من الفرحين اللهم اجعلهم من الفرحين يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا ذلك يا مجيب السائلين اللهم اصرفه عنا وعن أولادنا وعن أزواجنا وعن أخواتنا وإخواننا
وعن بلادنا بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من سيء الأسقام يا مجيب السائلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan ibu sekalian. Semoga kita berjumpa lagi insyaallah di majelis ilmu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khair. Ya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.